Silakan, Pak. Nggak tahu kalau lihat Pepi itu rasanya pengen gembira, tertawa gitu. Kamu benar sang penghibur luar biasa. Amin. Benar ya. Hidupku bisa lebih bermanfaat ini. Luar biasa. Terima kasih. Berarti bisa menyenangkan orang itu, dosamu bisa terkikis, diabrasi dengan perbuatan baik kamu. Amin. Luar biasa aja. Loh, kok malah kumat lagi penyakitmu? Ih, sebel dah. Pemirsa. Bawakan Mas tuh. Pemirsa. Malam ini saya kedatangan seorang kakak dan adik dari almarhum Uci. Firasat apa yang mereka rasakan sebelum kepergian beliau dan kenangan apa yang paling dikenang tentang sosok almarhum? Give applause for Ustadz Aswan dan Haji Fajar Sidik. Astagfirullahaladzim. Kembali ke laptop. Ini kalau ketemu beliau Ustaz, barakallah, barakallah, khair, khair. Dan astagfirullah. Aduh. Makhluk gaib itu ada aja di mana-mana. Tadi udah di pohon, tahu-tahu udah di sini. Ini bawa angin nih. Kembali ke sampingmu tuh apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Aswan dan Haji Fajar Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Subhanallah. Untuk Haji Fajar dulu nih, kabarnya baru saja pulang dari Hong Kong menggantikan almarhum Uci berdakwah di sana. Gimana nih tanggapan umat Muslim di Hong Kong setelah mendengar kepergian almarhum? Alhamdulillah ya, sangat antusias sekali ya, dan sangat merasa kehilangan. Jadi dengan kami datang itu bertiga dengan Ustadz Bahir dan Ustadz Taufik ke sana, saya tidak bertausiah tapi hanya menyampaikan amanah dari beliau. Karena 3 hari sebelum keberangkatan itu Umi dan Uje minta saya untuk mendampingi. Karena saya termasuk orang yang jarang mendampingi beliau. Dari tahun 2009 saya sudah memang ada kegiatan sendirilah. Nah, jadi ketika sampai sana kita sempat menyalakan gaib dalam 2 sesi. Jadi tidak main bola aja, ternyata sholat gaib pun ada 2 sesi. Gitu. Jadi mohon maaf Mbak sama Mas Toko, kita nggak bisa serius, jadi mesti di daripada saya dicela duluan, mending kita. Makasih oleh-olehnya, terima kasih. Jadi dalam ya, mau ngasih oleh. Dalam 2 sesi ini mereka melakukan sholat gaib dan alhamdulillah mereka sangat merasa kehilangan, Mas. Sampai histeris ya, sampai begitunya, sampai saya juga berpikir siapa sih sebetulnya Ustaz Jeffrey itu. Karena dalam pandangan beliau kesininya makin beliau melihat dirinya itu bukan siapa-siapa. Dan kedua, yang saya tahu terakhir dalam percakapan 2 hari sebelum beliau meninggal, beliau ingin istirahat dulu dalam berdakwah. Sampai saya bilang, kalau istirahat kayak antum harus punya pekerjaan, kan nggak mungkin antum kerja sama orang, minimal antum mesti punya usaha gitu. Ya kalau gitu mungkin ntar gue pikir-pikir dulu deh gitu. Cuman yang jelas ya beliau sudah ya istilahnya mau betul-betul introspeksi diri, baru mau mulai kegiatan ceramahnya lagi gitu. Kembali ke untuk Ustadz Aswan dan Haji Fajar. Kabarnya sebelum almarhum Uci meninggal memiliki firasat bahwa hal ini akan terjadi. Bener gak sih? Gimana ceritanya dari Ustadz Aswan dulu? Kok bisa sampai kayak Ustadz Somit tahu perusak turunnya Winarsih. Winarah itu adiknya Winarsih sama aja. Itu tahu sebelum kejadian, kayak mempunyai kaca penggala. Kalau firasat sebenarnya dari keluarga pasti sudah banyak dan bisa menangkap.
Apalagi belakangan dari pihak keluarga yang kebetulan standby di Jakarta itu mendapatkan pesan-pesan secara langsung, secara lisan, seperti kalimat saya sudah jatuh tempo. Maksud sudah jatuh tempo ini ternyata bukan hanya cicilan, kontrakan di dunia juga harus ada jatuh temponya. Ketika ibunda tanya, maksud kamu tuh jatuh tempo tuh apa? Udahlah pokoknya jatuh tempo. Kemudian sesekali dia pakai lelucon, nih saya pergi ya. Mau kemana? Ke depan. Nah, ngeledek, tapi ada pesan tersirat di dalamnya. Dan kebetulan di saat beliau wafat, saya tidak di sini. Itu aneh juga, ketika saya sebelum tanggal 1 minggu sebelum tanggal 20 itu saya diminta untuk mewakili atau menggantikan Ustadzah Mama Dedeh memimpin umroh oleh pihak travel. Kemudian saya tiba-tiba dadakan diminta, akhirnya saya berangkat. Bismillah saya berangkat, nggak taunya 6 hari dari situ ada kejadian yang cukup membuat hati ini tergetar, yaitu wafatnya adik saya, darah daging saya, yang paling manja sama saya. Kalau ada masalah apa-apa suka ngobrol sama saya. Wajar ya, namanya adik langsung. Apabila saya sesekali tidak ikut sama dia ceramah, dia itu suka nelponin. Atau pagi-pagi tiba-tiba dia telepon, wah lu ada acara nggak? Gitu. Ini beliau saksi. Pernah waktu itu teman-teman juga ada di depan sana semua. Kita ke Pulau Seribu, ingat? Waktu itu saya memang tidak bisa berangkat, tapi beliau paksa dengan teman-teman dimasukkan saya ke dalam kapal speedboat berangkat ke Pulau Seribu. Akhirnya saya berangkat, itu betapa senangnya beliau di dalam speedboat. Hore Ustadz Aswan berangkat, hore, betul kan? Betapa beliau sangat senang ketika saya ikut, dan beliau suka curhat sama saya. Dari sekecil apapun beliau curhat. Namun ketika satu kali saya sedang mengadakan tablik di Monas, ada beliau, satu hal yang saya lihat, ada perubahan dari fisik beliau, ada perubahan dari wajah beliau yang saya lihat, subhanallah. Saya cuma bisa menyimpan dalam hati saya. Itulah kenapa di malam kejadian saya ikut memonitor. Dan yang sangat membuat saya terpukul adalah ketika dia kecelakaan, informasi simpang siur antara udah wafat atau dalam keadaan kritis. Cuma saat itu saya persis berada di depan Ka'bah. Saya persis berada di depan Ka'bah. Dan ketika simpang siurnya berita tersebut, BB saya simpan di kantong saya. Kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah berikan aku isyarat. Baru berapa detik saya berkata demikian, tiba-tiba Imam Masjidil Haram memanggil orang untuk sholat gerhana bulan. Saya langsung menangkap, ya Allah tolong perkuat. Saya lihat bulan di pelataran Ka'bah itu agak mulai menghitam. Subhanallah, langsung dalam hati saya mengatakan, adikku telah wafat. Kemudian dengan menguatkan hati bertawakal kepada Allah, saya ikut sholat sunat gerhana bulan. Setelah itu selesai semua, saya telepon Jakarta. Dari ibu saya menangis, Wawan, Jeffrey meninggal. Disitulah saya kuat-kuatin hati, karena itu ibu saya. Bagaimana sih perasaan seorang ibu yang melahirkan anak dari rahimnya, dia lihat anak itu keluar, dia gendong, dia besarkan, dia didik, kemudian anak itu sudah menjadi seorang yang bermanfaat, dicintai masyarakat. Bukan hanya orang Islam, orang-orang di luar Islam pun mencintai dia. Bahkan kemarin tidak sedikit orang-orang non-muslim yang menghantarkannya ke kubur. Subhanallah, dia dicintai oleh masyarakat. Tiba-tiba sang ibu harus melepaskannya. Ini hanya kaum ibu yang paling tahu bagaimana rasanya. Saya berusaha tegar. Namun ketika Haji Deki, ini Haji Deki,
Nah, ketika Haji Deki bicara sama saya tidak bisa bicara banyak kecuali hanya di depan Ka'bah. Subhanallah. Kalau Haji Fajar gimana nih? Monggo. Kalau firasat saya sebetulnya saya nggak terlalu memandang apa yang beliau perlihatkan ke saya, karena saya banyak melihat kalimat-kalimat yang merupakan kalimat makrifat yang beliau keluarkan, karena beliau ini kan punya beberapa guru makrifat ya, yang memang orang-orang seperti ini tidak kenal dunia. Intinya apapun Allah, dimanapun Allah, apapun Allah. Nah, jadi Uji ini lagi coba mendekat dengan mereka, istilahnya ingin mengetahui Allah seperti apa sebenarnya. Makanya beliau selalu mempelajari itu, dan beliau juga sering yang menasihati saya ya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, pas terakhir beliau hanya, kebetulan besoknya saya ulang tahun, jadi saya juga nggak tahu, beliau biasa suka surprise aja malamnya, tapi kok siang-siang 1:30 beliau email saya pertama itu. Dan saya juga biasanya kalau orang email itu kan nginfokan ke saya, ini tidak, tiba-tiba saya buka aja, tiba-tiba kok dari Jepri nih, dalam arti kok tumben sih gitu ya, cuman nggak ada kepikiran ke sana. Itu tulisannya panjang umur ibadah. Nah, jadi dia kepengen dengan usia saya yang insya Allah kepanjangan ini, beliau kepengen saya ibadah. Dan kedua, beliau juga memotivasi saya ke depannya agar saya bisa sendiri, apapun sendiri. Dan yang paling utama, ketika beliau pertama kali jumpa saya, ketika saya tidur, itu beliau bangunkan saya bukan kaget dengan kalimatnya, kalimat membangunkan, Kiki, bukan itu. Yang saya kaget sentuhannya, itu dinginnya luar biasa, kayak dingin sesuatu yang sudah tidak ada ininya lagi ya. Itu yang saya kaget. Cuma langsung beliau bilang, jangan salahkan topik, jangan salahkan ibadah. Karena saya sering juga ngomel sama anak-anak, sama tim yang di lapangan, karena mereka ini kebanyakan hanya, maaf, bukan saya marah dengan mereka, tidak. Harusnya mereka ini kan punya bos, dan bos itu harusnya diperhatikan, tidak diabaikan. Jadi kesehatan si bos ini tidak diperhatikan oleh mereka. Harusnya ketika bos ini pusing, mual, atau apapun bentuknya, itu harus segera, iya kan? Ini tidak, sampai saya buat acara tadabur alam se-Mangga 2 Selatan, karena kebetulan saya ketua RW di sana, jadi saya buat, udah hadir di sana. Itu sampai sempat jatuh, tapi alhamdulillah langsung anak-anak secara spontan pegang. Itu kalau enggak mungkin kena tangga kali kepalanya itu. Langsung, itu pun dia sudah bilang sih sebelumnya kalau dia kurang sehat, makanya saya amanatkan kepada Ustadz Taufik untuk dibawa ke rumah sakit pulangnya. Cuman di sepanjang jalan beliau tidur, akhirnya beliau siang saya telepon, udah mendingan. Saya telepon juga Uje, hey gimana kondisi? Udah alhamdulillah. Berobat gak? Udah, ini mah penyakit biasa, tenang aja katanya. Selalu begitu. Jadi apapun yang dirasakan, dia tidak pernah mengeluh. Iya, tuh lihat nih, perhatikan tonggaknya itu perhatian, lokomotifnya diperhatikan, gerbongnya itu harus memperhatikan lokomotifnya, perlu minum enggak, diperhatikan. Aku juga kadang-kadang ya dibiarin sama dia itu, yang dipikirannya duit, tidur, makan duit, kerja mana? Saya perhatikan sedikit pun harus berhadapan dengan saya, frontal saya perlu minum mana? Aku yang nyari dia, malah dia nggak nyarinya kalau pas duitnya. Sama berarti Uje juga begitu. Saya sangat setuju nih, bener, bukan membenci, kita memberi satu bagaimana kristalisasi keringat, bagaimana wal asri demi waktumu itu jangan sia-siakan. Kembali ke setuju. Pemirsa, sesaat lagi saya juga kedatangan saksi mata sekaligus sahabat dari almarhum Ustadz Jeffrey. Jadi jangan mau tetap di bukan